Anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di pagi hari ini kita dianugerahi sehat wal afiah. Semoga sehat wal afiah ini diawali dengan salat subuh berjamaah. Mungkin ada yang salatnya munfarid. Alangkah baiknya salatnya dilanjutkan dengan baca Al-Quran walaupun 1-2 ayat. Dan alangkah lebih baiknya setelah baca Al-Quran itu diawali diteruskan dengan hadir dalam tausiah kajian di pagi hari ini dalam membentuk karakter kita. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada yang saya hormati Pak Adri, Pak Kepala Sekolah dan Pak Kosep, Pak Warno dan Bu Sri, Pak Ahmad yang ikut memantau kegiatan pagi hari ini, dan kepada Ibu Bapak Wali kelas yang turut mendampingi putra-putrinya yang sudah muncul sekitar 300-an anak-anak. Semoga kegiatan aktivitas ini berawal hari ini dan diteruskan dengan cara yang lebih baik. Kepada seluruh anak-anak, Bapak dan Ibu selalu berdoa dan berharap untuk selalu menjaga kesehatan dengan baik, menjaga protokol kesehatan, dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya dan juga pasti ada hikmahnya. Berkenaan dengan yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa tausiah atau taklim kita setiap Jumat ini adalah membentuk karakter kepribadian. Semoga kelak menjadi anak yang sukses, anak yang baik, baik dalam pandangan manusia maupun baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik di dunia dan juga baik di wilayah para malaikat atau di langit. Kepada anak-anak sekalian yang berbahagia, ini batu kali. Tapi batu kali bisa menjadi permata. Tergantung bagaimana menggosoknya. Jadi setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilahirkan oleh kedua orang tuanya, dia mempunyai kesempatan untuk menjadi yang terbaik dalam pandangan Allah maupun di hadapan manusia. Oleh karena itu, di pagi hari ini saya menyampaikan bahwa manusia atau anak diungkap Al-Quran itu dengan berbagai bahasa yang variasi. Ada anak yang disebut dengan dzurriyyatan dhi'afa, anak yang lemah. Ada juga yang disebut dengan anak itu adalah fitnah. Ada juga yang disebut dengan anak itu adalah aduwwul lakum, menjadi musuh. Ada juga yang disebut dengan anak itu adalah ibtila, menjadi ujian.
Moodnya Pak Haji, dibuka moodnya Pak Haji Qasim. Udah ya? Udah Pak, udah. Ya. Ada anak, saya ulangi sedikit. Al-Quran mengungkap manusia atau anak itu dengan variasi bahasa yang berbeda. Ada yang disebut oleh Allah sebagai dzurriyyatan dhi'afa, anak yang lemah. Ada yang disebut sebagai anak itu aduwwul lakum, anak itu adalah musuh buat orang tua. Ada juga yang disebut sebagai anak itu adalah ibtila, anak itu adalah menjadi ujian. Bahkan ada juga disebut sebagai anak itu adalah fitnah. Di samping itu juga ada Allah menyebut anak sebagai dzurriyyatan thayyibatan, anak yang baik, baik dalam pandangan karena sikap, baik dalam ucapan, dan baik dalam perbuatan. Ada juga yang disebut dengan anak itu adalah qurratu a'yunin, enak dipandang dalam segala macam sisi. Inilah anak yang diungkap oleh Al-Quran, yang nanti dijelaskan oleh Bapak Adri, Pak Kosep, Pak Warno, Busri, dan Pak Ahmad, dan saya, untuk bagaimana bisa membentuk karakter anak-anak menjadi anak yang baik. Berawal di pagi hari ini ingin sedikit menyampaikan tentang anak yang dzurriyyatan dhi'af, anak yang lemah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada setiap orang tua berhati-hati, waspada untuk mempunyai anak yang dzurriyyatan dhi'afa, anak yang lemah. Lemah dalam prinsip, lemah di dalam kemauan, apatis dalam hidup, cuek dalam hidup. Hidup adalah hanya sebatas hidup, tidak punya sebuah obsesi atau tidak punya sebuah keinginan yang arah ke lebih baik. Inilah yang disebut dengan dzurriyyatan dhi'afa. Allah mengingatkan kita orang tua untuk semoga tidak mempunyai anak yang model ini. Anak yang tidak mampu untuk mengharumkan nama besar keluarga, tapi anak yang adanya hanya menjadi beban dari setiap orang tua. Oleh karena itu, kepada semua anak-anak yang selalu dihormati, disayang, dicintai oleh Bapak Ibu guru di sekolah dengan segala macam cara yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru adalah bertujuan untuk jangan sampai anak itu menjadi anak yang lemah di dalam segala macam sisi kehidupan. Sebagai contoh, ada anak yang anak yang 12, kelas 12 yang sudah tamat, suka ditanya, nanti kalau tamat di SMA 3 mau kemana? Sebagian menjawab tidak tahu. Belum punya gambaran. Ada anak yang daftar di perguruan tinggi hanya karena ikuti teman-teman. Kelompok dah ikut di sini, maka dia ikut ke sana. Akhirnya akibat dari anak yang model ini adalah akan membawa hasil yang kurang baik dalam perjalanan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala itu merespon negatif dengan anak yang dhaif, anak yang lemah, anak yang tidak mempunyai cita-cita, anak yang tidak ada gambaran masa depan yang lebih baik, anak yang dikatakan wujuduhu ka'adamah, ada sama saja dengan tidak ada. Ini anak yang menjadi masalah buat orang tua, menjadi masalah buat masyarakat, dan tidak membawa manfaat sedikit pun dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, khususnya kepada Bapak Ibu wali kelas dan kita semua, saya menghimbau kepada kita untuk mari selalu memotivasi dan memberikan himbauan arahan kepada anak-anak kita
untuk menjadi setidaknya adalah anak yang selalu baik dalam pandangan, selalu mengharumkan nama besar keluarga. Kepada sekalian dan semua anak-anak yang dicintai, disayangi oleh Bapak Ibu di sekolah, kalau ingin Bapak sampaikan bahwa setiap hari, setiap jam itu Bapak Ibu di sekolah selalu mata ini perih untuk selalu memantau HP, melihat kira-kira siapa yang muncul lagi, siapa yang muncul lagi. Alangkah bahagianya Bapak Ibu guru kalau melihat nama anak-anak itu diterima di perguruan ini, diterima di perguruan tinggi ini, diterima di sini, diterima di berbagai tempat. Itu kebahagiaan, kepuasaan yang dialami, dirasakan oleh Bapak dan Ibu guru dikala nama Anda muncul di layar televisi atau di HP, bahwa Anda diterima di tempat yang bersangkutan. Itulah Bapak Ibu guru yang selalu mencintai kalian dengan cinta yang ikhlas. Semoga kelak menjadi anak yang baik, bukan anak yang dhaif, anak yang lemah dalam segala persoalan. Untuk anak-anak yang kelas 12, beberapa bulan ke depan kalian akan mengalami hal yang sama. Akan di mana bisa berlabuh, di perguruan tinggi mana bisa Anda berlabuh. Bapak Ibu selalu memantau. Oleh karena itu, bersiap-siaplah diri dengan sebaik-baiknya. Belajar dalam keadaan apapun, dalam suasana yang begini selalu berbaik sangka kepada Allah. Semoga membawa hasil yang lebih baik. Pak Kasim dan Bapak Ibu selalu menyampaikan bahwa tidak ada sesuatu yang dalam ciptaan Allah itu diam di tempat. Orang bijak suka mengatakan bahwa diam adalah musuh kesuksesan. Semua ciptaan Allah, termasuk atom yang kecil pun, sampai kepada planet yang besar, sampai kepada galaksi Bima Sakti, semuanya hidup itu selalu berputar. Tidak ada sesuatu ciptaan Allah diam di tempat. Bahkan darah yang dalam organ tubuh pun selalu mengalir. Dalam bahasa agama disebut semua itu adalah bertawaf untuk mencapai satu kesuksesan atau satu kebahagiaan atau satu kesempurnaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu selalu menghimbau, mengingatkan bahwa diam adalah musuh kesuksesan. Apatis adalah mimpi bagi orang yang hanya di siang bolong. Selalu diingatkan untuk selalu beraktivitas, mempunyai hayalan dan mimpi untuk masa depan yang lebih baik. Di Eropa, di Amerika, bermimpi di siang hari, menghayal adalah sebuah kewajiban. Karena banyak orang yang ingin berhayal, ingin untuk mewujudkan hayalan itu, maka dia selalu bergairah dalam hidup, walaupun dalam suasana apapun. Oleh karena itu, nanti akan dilanjutkan dengan tausiah-tausiah berikutnya tentang anak yang waladun, anak yang menjadi fitnah, anak yang menjadi ibtila, anak yang menjadi dzurriyyatan thayyibatan, anak yang menjadi qurratu a'yunin. Di pagi hari ini, Pak Kasim menghimbau dan mengingatkan kita semua, khususnya untuk anak-anak, jangan sampai menjadi anak yang dhaif, anak yang lemah dalam semua sisi kehidupan, terutama anak yang lemah, yang tidak mempunyai mimpi, tidak mempunyai harapan yang baik. Agama mengatakan kepada kita, mengajarkan kepada kita,
untuk selalu berpikir yang positif walaupun dalam suasana yang negatif, selalu berhusnuzan, jangan suka bersuuzan, selalu optimis, jangan pesimis. Inilah pesan agama bagi setiap hamba Allah. Kalau ingin merubah ke arah yang lebih baik, maka jangan menjadi anak yang dhaif, anak yang lemah dalam segala sisi kehidupan. Bapak Ibu selalu memberikan semangat untuk selalu bergairah, selalu bersemangat, selalu bermimpi untuk masa depan yang lebih baik, walaupun dalam sana keadaan yang bagaimanapun. Demikian yang dapat disampaikan di pagi hari ini. Kurang lebih lagi jam 7 untuk mengawali kegiatan belajar mengajar. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah, memberikan kemudahan dalam setiap perjuangan, dan memberikan jalan yang baik buat anak-anak semuanya. Bapak Ibu tidak pernah berhenti untuk mendoakan kalian. Semua kelak menjadi yang sukses, yang bahagia, yang dapat mengharumkan nama besar keluarga dan bisa mengharumkan nama besar SMA 3 di kemudian hari. Pertemuan-pertemuan kita dari saat ke saat sampai saatnya kita berpisah, kelak Allah akan mempertemukan kita di akhirat dalam suasana yang baik dan lebih baik. Berawal dari mempunyai obsesi untuk menjadi orang yang lebih baik, bukan anak yang lemah dalam segala sisi kehidupan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira pada guru kita Kiai Muhammad Qasim Abduan yang telah memberikan ilmunya, pencerahannya pada kita semua. Mudah-mudahan ke depan kita dapat mengaplikasikannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan firman Tuhan dalam surat Al-Qasas, Rabbi habli minas salihin. Mungkin orang tua kita dulu pernah berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah kami keturunan yang saleh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita tersebut bermanfaat dan kembali menjadi motivasi untuk kita semua, generasi penerus bangsa, menjadi anak yang soleh dan salehah. Baik Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, selanjutnya kita mohonkan kepada Bapak Haji Muhammad Qosep Mulyadi MPD untuk berdoa terakhir sebelum kita tutup. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Guru, dan Al-Mukarram Bapak Kiai Qasim yang pagi hari ini telah memberikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Qasim, supaya kita tidak menjadi anak-anak yang lemah, maka tugas kita semua, Bapak Ibu Guru, adalah bekerja keras sehingga tidak meninggalkan generasi-generasi lemah ke depannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk doa, supaya doanya diafdol, maka yang berdoa sesungguhnya adalah kita cari yang lebih afdol, dan itu Al-Mukarram Pak Haji Qasim. Jadi mari kita dengarkan, mengaminkan doa dari Pak Haji Qasim gitu Pak Ahmad ya. Artinya anak-anak sekalian, Bapak menyampaikan bahwa hari Selasa kita tadarus, hari Jumat kita tausiah. Oleh sebab itu Pak Haji Qasim dipersilakan untuk memimpin doa. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dan Pak Haji Qasim, mohon maaf Bapak, sebelum ditutup saya mau memberikan beberapa informasi ya Pak. Mohon maaf ya Pak. Silakan. Ya, anak-anakku yang Bapak sayangi, Bapak mau menginformasikan untuk pertemuan selanjutnya ya, baik nanti dalam tausiah seperti ini maupun nanti tadarus, itu diusahakan yang pertama nanti penulisan namanya itu misalkan 10 MIPA E Denny Putra Caniago. Jadi 10 MIPA D baru nama kalian. Itu yang pertama ya anak-anak ya. Jadi kelas
baru nama kalian. Itu nanti mulai pertemuan-pertemuan selanjutnya harus seperti itu. Jadi kelas baru nama, itu yang pertama. Terus yang kedua, biar di sini Bapak bisa memantau kegiatan aktivitas kalian, bahwa kalian ikut dalam kegiatan ini, kamera kalian untuk pertemuan selanjutnya itu wajib hukumnya untuk dihidupkan. Karena ini kita rekod, terus nanti bisa memantau kalian semua. Nanti kita bisa putar ulang seperti itu. Mungkin itu himbauan dari Bapak. Terima kasih. Mohon maaf Pak Haji Qasim, dilanjutkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian sama anak-anak yang dicintai Bapak dan Ibu, mari kita tutup pertemuan kita di pagi hari ini dengan doa. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah mengijabah setiap nawai kita yang baik. Allah memberikan jalan keluar dari semua persoalan-persoalan. Dan Allah akan menjadikan anak-anak untuk selalu menjadi harum bagi setiap generasi dimanapun kalian berada. Pak Qasim ingin untuk menghimbau, tentukan nawaid. Saya berdoa, anak-anak aminkan. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi annana asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'man maula wa ni'man nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allahu la yasuqul khairu illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allahu la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka bi fadli bismillahirrahmanirrahim. Wa nas'aluka bi 'azamati bismillahirrahmanirrahim. Wa nas'aluka bi haibati bismillahirrahmanirrahim. Wa nas'aluka bi jalali was sana'i bismillahirrahmanirrahim. Wa bi hurmati bismillahirrahmanirrahim. Wa bi jabarut wa malakuti wa kibriyai bismillahirrahmanirrahim. Wa bi izzati wa quwwati wa qudrati bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kepada seluruh putra-putri anak-anak Bapak dan Ibu, dengan doa tadi, Pak Qasim mewakili Bapak dan Ibu guru di sekolah menyampaikan bahwa kesuksesan, kebahagiaan buat anak-anak salah satu syarat, jangan sampai di hati tersimpan perasaan yang tidak enak kepada yang lain. Pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mau jadi orang sukses, mau jadi orang yang beruntung di kemudian hari, mau jadi orang yang berbahagia, lepaskan perasaan tidak enak terhadap siapapun. Inilah awal Allah membuka pintu gerbang kesuksesan dan kebahagiaan untuk mencapai setiap yang diinginkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dengan ditutupnya doa oleh Pak Haji Muhammad Qasim, maka berakhir pula pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
pada Pak Kepala Sekolah, Pak Wakil Kepala Sekolah, Pak Haji Qasim, dan guru-guru sekalian, anak-anak sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ucapan saya, penyambutan saya kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bir Mustafa salim qasidana. Pak Marwin, foto bersama. Ya Pak, belum Pak. Kamera foto bersama belum? Kamera dibuka dulu ya. Kamera. Kita foto bersama yuk. Bibir Tadi udah saya foto. Kameranya dibuka. Kameranya dibuka. Ayo kameranya dibuka ya nak, ini untuk mengambil dokumentasi yang depan. Ya ini sekali lagi yuk. Buka Mir. Ayo untuk mumpung masih ada yang belum keluar. Ramadan Yasmita, kameranya Ayo. dibuka. Ayo satu Fahri Mahira. 1, 2, 3. Oke. 4. Oke, selanjutnya. Oke, ini. Sebentar, satu lagi nih. Satu lagi ya. Satu lagi, sebentar. 1, 2, 3. Oke, dah. Oke, dah. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Terima kasih Pak Marwin. ya, Makasih Pak Marwin, makasih semuanya Bapak Ibu, guru, anak-anak sekalian. Selamat belajar. Sidana wa lana mamdha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balim sidana wa firlana ya wasi'al karami. Sampai ketemu lagi. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.